Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu sifat-sifat unsur periode keempat. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Unsur transisi periode keempat adalah unsur yang terletak pada blok D pada sistem periodik. Disebut blok D karena nanti susunan konfigurasi elektron terakhirnya selalu pada subkulit D. Berikut ini adalah unsur-unsur yang tergolong transisi periode keempat. Urutannya harus dihafalkan, begitu juga dengan nama unsurnya. Yang pertama yaitu Sc scandium, Ti titanium, V vanadium, Cr kromium atau kadang disebut krom saja, Mn manganium atau mangan saja, Fe ferrum atau bahasa Indonesianya besi, Co kobalt, Ni nikel, Cu cuprum atau bahasa Indonesianya tembaga, dan Zn adalah zinkum, bahasa Indonesianya adalah seng. Urutan unsur transisi periode keempat ini dari kiri ke kanan tidak boleh ada yang tertukar urutannya. Jadi untuk menghafalkan urutannya supaya tidak terbalik, kita buat kalimat yang mudah diingat dari susunan unsur-unsur tersebut. Ini kita buat kalimat sebagai berikut. Dibaca ini: Suci titip Vina cari mantan Vera, lalu coba nikahin cucunya Sena. Jadi kalimatnya mudah diingat sehingga menghafalkan unsurnya dari kiri ke kanan tidak terbalik urutannya. Kemudian kita lihat, tadi disebut unsur yang terletak pada blok D. Kenapa disebut blok D? Karena unsur Sc terdiri dari 21 elektron. Konfigurasinya adalah 18Ar, 4s2, 3d1. Berikutnya ke kanan hanya berubah 3d-nya saja. 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, dan terakhir 3d10. Tetapi perhatikan untuk unsur krom dan unsur cuprum atau tembaga. Ada kekecualian. 3D4 digambarkannya seperti ini. Ini adalah orbital S, 4S2, 3D4. Diingat lagi pelajaran bilangan kuantum di kelas 10. Ternyata susunan yang seperti ini tidak stabil. S-nya disebut berisi penuh, tetapi D-nya ada yang satu kotak kosong. Supaya stabil, maka ada satu elektron yang berpindah atau disebut elektron tereksitasi. Jadi satu elektron dari S ini pindah mengisi orbital D yang kosong. Berubahnya menjadi 4s1 3d5. Ternyata keadaan ini lebih stabil dari keadaan awal. Disebutnya stabil karena S dan D ini berisi setengah penuh. S kalau penuh isinya 2, ini isinya cuma 1, jadi setengah penuh. D kalau penuh berisi 10, ini isinya cuma 5 elektron. Jadi ternyata keadaan ini lebih stabil dibandingkan keadaan ada yang kosong orbital D pada krom. Juga dengan unsur cuprum atau tembaga. Awalnya 3D9, digambarkannya seperti ini. Ini 4S2, ini 3D9. Ada satu kotak yang isinya 1 elektron atau tidak
berpasangan. Ternyata ini tidak stabil. Berubahnya menjadi stabil, satu elektron dari orbital S pindah ke orbital D. Disebut juga elektron tereksitasi. Jadi berubah menjadi 4s1 dan 3d10. Keadaan ini ternyata lebih stabil, S-nya berisi setengah penuh dan D-nya berisi penuh. Jadi lebih stabil dibandingkan keadaan awalnya. Ini hanya terjadi pada unsur Cr dan Cu saja. Terdapat elektron tereksitasi. Kita lanjutkan membahas sifat fisis dari unsur transisi periode keempat. Yang pertama, semua unsur transisi itu merupakan logam. Jadi selalu disebutnya dengan logam transisi. Dari kiri ke kanan, besarnya energi ionisasi, lalu jari-jari atom, titik didih, titik leleh, dan massa jenis tidak banyak berubah. Kalaupun berubah, itu sedikit sekali. Lalu yang ketiga, bilangan oksidasi atau bilox dari unsur transisi itu lebih dari satu macam, kecuali skandium dan seng. Misalnya, ferum atau besi memiliki dua bilangan oksidasi, yaitu plus 2 dan plus 3. Cuprum memiliki dua bilox, yaitu plus 1 dan plus 2. Sedangkan vanadium memiliki 4 macam bilox, yaitu plus 2, plus 3, plus 4, dan plus 5. Selanjutnya, sifat yang keempat adalah unsur transisi memiliki warna yang khas, yang disebabkan karena adanya bilox yang berbeda-beda tadi. Misalnya, Fe2+ itu bisa membentuk senyawa yang warnanya hijau, Fe3+ kuning, CO2+ merah muda atau pink, CO3+ menghasilkan senyawa berwarna ungu. V2+ berwarna ungu, V3+ berwarna hijau, V4+ berwarna biru, dan V5+ berwarna merah. Kemudian sifat yang kelima, unsur transisi periode keempat ini mampu bertindak sebagai katalis, yaitu mempercepat pada proses terjadinya reaksi kimia, baik di dalam tubuh maupun di dalam industri. Contohnya di sini Fe2O3 digunakan sebagai katalis pada proses Haber-Bosch. Haber-Bosch ini adalah proses pembentukan NH3 atau amonia. Lalu nikel itu adalah katalis pada pembuatan margarin. V2O5 atau namanya vanadium pentaoksida ini adalah katalis pada proses kontak, yaitu proses pembentukan asam sulfat atau H2SO4. Satu lagi, TiCl3 itu sering digunakan sebagai katalis pada proses pembuatan plastik. Kita lanjutkan ke sifat yang kelima, yaitu sifat kemagnetan. Sifat yang pertama adalah sifat paramagnetik. Sifat ini adalah sifat di mana suatu unsur atau senyawa dapat ditarik oleh medan magnet. Dan sifat ini dapat terjadi jika dalam atom tersebut terdapat elektron tunggal atau elektron yang belum berpasangan. Semakin banyaknya elektron tunggal, maka semakin kuat sifat paramagnetiknya. Berlawanan dengan sifat paramagnetik adalah sifat diamagnetik. Sifat ini adalah sifat di mana suatu unsur atau senyawa ditolak oleh medan magnet. Pada unsur transisi, sifat ini hanya dimiliki oleh
unsur Zn atau unsur seng. Karena seluruh elektron pada seng sudah berpasangan. Kita tahu Zn memiliki 30 elektron. Jika diuraikan menjadi 18 Ar, 4 S2, 3 D10. Jumlah elektronnya menjadi 30. Jika digambarkan 4S2, ini gambarnya, satu kotak sudah penuh isinya 2 elektron, dan 3D digambarkannya 5 kotak isinya 10 elektron. Jadi seluruh elektronnya sudah berpasangan. Jadi hanya satu-satunya unsur Zn yang memiliki sifat diamagnetik. Unsur lainnya pada unsur transisi memiliki sifat paramagnetik karena memiliki elektron yang belum berpasangan. Berikutnya kita bahas contoh soal sifat-sifat unsur transisi periode keempat. Contoh soal yang pertama, kita diminta menentukan pernyataan yang bukan merupakan ciri dari unsur transisi. Kita lihat dari yang A, senyawanya berwarna. Tadi sudah dibahas, betul, ada unsur yang berwarna ungu, kuning, hijau, merah, dan sebagainya. Jadi jawaban yang A itu merupakan ciri transisi. Yang B, dapat membentuk senyawa kompleks. Itu betul, unsur transisi dapat membentuk senyawa kompleks. Ini akan dibahas secara khusus pada video selanjutnya. Lalu yang C, memiliki satu macam bilangan oksidasi. Nah, ini yang salah, karena pada unsur transisi ada unsur-unsur yang memiliki lebih dari satu macam bilangan oksidasi. Tadi contohnya ada misalnya Fe, itu ada plus 2 dan ada plus 3. Jadi jawaban yang C yang salah. Coba kita periksa yang D, dapat berperan sebagai katalis pada proses kimia, itu betul merupakan sifat dari unsur transisi. Lalu yang E juga betul, seluruhnya merupakan logam. Jadi jawaban yang tepat untuk contoh soal yang pertama tadi adalah yang C. Yang salah yaitu memiliki satu macam bilangan oksidasi. Kita lihat contoh soal yang kedua. Unsur transisi dapat bersifat diamagnetik jika, kita ingat lagi, sifat diamagnetik adalah sifat suatu unsur atau senyawa yang dapat ditolak oleh medan magnet. Sifat ini dapat terjadi jika unsur transisi itu memiliki orbital yang terisi penuh semua atau elektronnya berpasangan. Kita lihat jawaban yang A, merupakan unsur non-logam, itu salah. Lalu orbital D-nya berisi setengah penuh, juga salah. Elektron valensinya lebih dari 3, itu salah ya. Memiliki elektron yang seluruhnya berpasangan, ini adalah betul, yang bisa menyebabkan unsur transisi bersifat diamagnetik. Lalu yang E, memiliki elektron tunggal sebanyak 3 elektron, itu justru salah, karena jika memiliki elektron tunggal, justru sifatnya adalah paramagnetik. Berikutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Dalam ion VO2 2+, kita diminta menentukan bilangan oksidasi dari atom vanadium. Kita ingat lagi, bilangan oksidasi dari oksigen itu adalah -2. Jadi VO2 2+, cara mencarinya V ditambah O-nya ada 2, berarti 2 kali O, hasilnya sesuai dengan muatannya, plus 2. V ditambah 2 kali O itu tadi -2 sama dengan plus 2. Lalu dikalikan V -4, 2 kali -2 menjadi -4 sama dengan plus 2, maka V didapat plus 2, ini pindah menjadi plus 4, hasilnya adalah plus 6. Jadi bilangan oksidasi atom vanadium itu adalah plus 6.
Kemudian contoh soal yang keempat. Unsur transisi berikut yang memiliki sifat paramagnetik paling kuat adalah ada A, B, C, D, E. Kita ingat lagi, semakin banyak jumlah elektron yang belum berpasangan atau elektron tunggal, maka semakin kuat sifat paramagnetiknya. Jadi kita harus periksa satu persatu. 21 SC itu 18 AR, lanjutnya adalah 4S 2 3 D1. Ini yang tidak berpasangan hanya satu elektron. Lalu 22 TI, uraiannya adalah 18 AR 4S2 3 D2. Ini memiliki dua elektron yang tidak berpasangan. 23V, uraiannya adalah 18 AR 4S2 3 D3. Ini memiliki 3 elektron tunggal. Mn 25, uraiannya adalah 18 AR 4S2 3 D5. Ini memiliki 5 elektron tunggal. Satu lagi yang 27 CO itu 18 AR 4S2 3 D7. Ini bukan berarti memiliki 7 elektron tunggal, karena D itu kalau digambarkan adalah 5 kotak. Untuk pengisian 5 elektron ini, cara mengisinya itu adalah satu-satu dulu. Jadi elektron tunggal diisikan pada orbital D, jumlahnya 5. Maka ini memiliki 5 elektron tunggal. Tetapi kalau 3D7, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini ada 5 kotak orbital D. Cara pengisiannya adalah satu-satu dulu diisi elektron tunggal sampai 5. Lalu ini jumlahnya harus 7. Maka yang duanya lagi berpasangan mulai dari depan. Berarti ini disebutnya hanya memiliki 3 elektron tunggal. Berarti yang lebih banyak jumlah elektron tunggalnya adalah yang Mn25, karena ini ada 5 elektron tunggal, sementara CO hanya 3 elektron tunggal. Jadi jawabannya sifat paramagnetik yang paling kuat adalah yang Mn, 25 Mn. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang unsur transisi periode keempat telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menjelaskan mengapa unsur transisi kecuali skandium dan zinkum dapat memiliki beberapa bilangan oksidasi. Kemudian soal yang kedua, kalian diminta menentukan besarnya bilangan oksidasi dari unsur transisi berikut ini: P2O5, MnO2, dan FeCl3. Alhamdulillah pembahasan materi kita kali ini tentang unsur transisi periode keempat telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.